Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel kesayangan kita di Andy Workshop. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah tools, yaitu rotary hammer drill. Tapi sebelumnya saya akan mencoba menjelaskan secara singkat beberapa jenis bor atau mesin bor yang biasa kita gunakan sehari-hari. Yang pertama adalah bor biasa. Yang saya contohkan ini adalah cordless drill. Lalu yang kedua ini adalah bor tembok. Jadi banyak yang salah persepsi ya antara bor tembok dengan bor beton. Nanti kita akan kupas perbedaan antara keduanya ini. Baik, yang pertama untuk bor biasa itu biasanya sih bisa buat dua mode ya. Yang satu untuk pengeboran. Nah, ini ada tandanya, ini untuk mode bor. Lalu yang berikutnya ini ada setelan torsi yang biasa kita gunakan di mode obeng atau drivernya obeng. Dan saya yakin teman-teman sudah familiar dengan tools ini, terutama bagi teman-teman yang biasa berkarya menggunakan bahan baku kayu dan interior gitu ya. Lalu yang berikutnya kita ada bor tembok atau impact drill. Secara fisik sih fungsinya sama ya dengan bor yang tadi saya jelaskan sebelumnya, kecuali ada tambahan fitur yaitu impact atau hentakan. Nah, di sini ada tombol atau switch dimana untuk merubah fungsi. Yang pertama sebagai bor biasa, lalu yang kedua bor plus impact. Nah, ini ada lambangnya hammer ya. Jadi ini digunakan untuk mengebor tembok. Yang perlu kita pahami yaitu perbedaan antara tembok dengan beton ya. Jadi kalau tembok itu ya bata, batako atau bata ringan yang dilapisi atau diaci menggunakan semen. Sedangkan kalau beton yaitu campuran antara semen, pasir, kerikil, dan kadang-kadang juga ada besi bertulang ya di tengahnya. Karena kekerasan dari beton ini jauh di atas kekerasan tembok, sehingga kita perlu tools yang lebih powerful daripada bor tembok. Ini adalah produk dari Inco RH10508. Jadi Inco ini punya 3 ya. Setahu saya sih punya 3 bor beton. Yang pertama adalah RGH 9028. Ini untuk kapasitas pengoboran beton 26 mm, harganya sekitar 800-an. Lalu yang kedua yang saya miliki ini adalah RH10508. Kapasitas bor betonnya 28 mm, harganya sekitar 1 juta sekian. Lalu yang ketiga adalah RH18008 dengan kapasitas bor beton 36 mm, harganya 1,3 jutaan. Oke, kembali ke RH10508. Jadi di sini ada 3 fungsi ya. Yang pertama adalah drill, yang kedua fungsi hammer drill. Jadi di fungsi ini mata bornya masih berputar, dan yang terakhir adalah mode hammer. Di mode ini mata bornya nggak berputar. Untuk lebih detailnya berikut adalah spesifikasi teknis dari Inco RH10508. Untuk daya listriknya dia perlu 1050 watt, kecepatan putarannya yaitu 900 rpm, impact rate-nya 4000 bit per menit, energi pukulannya sebesar 5 joule. Untuk pengeboran ke beton dia kapasitasnya 28 mm, untuk besi 13 mm, dan untuk kayu 40 mm. Alat ini bukan alat baru ya teman-teman. Jadi rotary hammer drill dari Inco ini saya sudah miliki sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu, sehingga kalau kita sebut ini sebagai unboxing juga kurang tepat. Kita anggap aja ini sebagai review aja ya. Jadi sharing pengalaman, bagaimana pengalaman kami menggunakan alat ini selama beberapa bulan. Dan karena paket pembeliannya ini masih lumayan lengkap, saya rasa ini masih cukup pantas untuk saya share ke teman-teman kalau teman-teman membutuhkan referensi untuk pembelian hammer drill. Jadi di dalam paket pembeliannya teman-teman akan mendapatkan sebuah koper lumayan untuk membantu membawa alat ini beserta aksesorisnya kemana-mana. Jadi penampakannya seperti ini ya teman-teman.
Jadi di paket pembeliannya kita dapat sebuah oil grease. Nah, ini 40 gram. Ini fungsinya nanti untuk menambah pelumas atau grease ya di dalam gearboxnya. Lalu kita dapat satu set mata bor beton dengan sistem mounting SDS. Ini dari ukuran 8 mili sampai 12 mili. Oke, kita balik ke studio sebentar ya teman-teman. Jadi ini perbedaan antara mata bor yang tipenya silindrikal dan SDS. Jadi kalau yang biasa kita pakai di mata bor biasa itu adalah silindrikal. Nah, kalau yang ini itu sistemnya SDS atau Simple Direct System. Jadi di pangkal mata bornya itu ada alur-alurnya seperti ini. Jadi di paket pembeliannya kita dapat sebuah kunci untuk membuka tempat untuk greasing ya. Lalu kita dapat 3 buah mata bor beton dan 1 buah stopper. Ini unitnya. Nah, sebelum ke unitnya kita masih dapat sebuah mata chisel dan sebuah mata untuk menghancurkan beton atau demolish. Ini kita juga dapat sebuah dust cap. Oke teman-teman, ini penampakan dari unitnya. Untuk warna dan kombinasinya ini keren nih, keren banget nih kombinasi warnanya. Untuk build quality, ini untuk yang warna-warna kuning ini adalah plastik, tapi plastik kualitas bagus ya, solid. Dan di yang warna-warna hitam ini adalah karet, terpasang rapi. Dan yang silver ini terbuat dari metal atau alloy. Di bagian bodinya ada spesifikasi produk. Lalu ini adalah tempat untuk mengganti karbon brush. Jadi motornya ini masih brush ya. Ini triggernya di sebelah sini. Jadi ini bukan variable speed ya. Lalu ini adalah switch untuk mengganti fungsi bor biasa dan bor impact atau rotary hammer. Lalu di bagian atas ini ada tombol untuk mengatur mata bor berputar atau diam. Dalam mengganti fungsinya kalian tekan tombol merah ini, lalu putar switch ke fungsi yang kalian inginkan. Logo mata bor itu untuk mode pengeboran kayu, besi, dan beton. Dan logo hammer itu untuk fungsi bobok atau menghancurkan beton dan fungsi chisel atau tatah. Untuk tutup bulat hitam ini adalah tempat untuk greasing ya teman-teman. Karena kinerja dari gearbox alat ini sangat berat, jadi jangan sampai kalian telat untuk greasing atau jangan sampai ini kering gitu ya. Karena grease-nya sudah kalian dapatkan di paket pembeliannya. Lalu untuk pemasangan mata bor atau mata demolish ya, sistem SDS ini sangat simple. Jadi kalian pasang dulu dust cap-nya supaya percikan material yang kalian hancurkan itu nggak mengenai rotary hammernya. Jadi untuk memasang mata bornya simple sekali, kalian tarik cap kuning ini ke dalam, lalu kalian pasangkan seperti itu aja. Oke, sekarang kita tes untuk mode penghancuran beton. Jadi mata bornya ini nggak berputar. Lalu selanjutnya kami akan mencontohkan mode bor biasa dan bor impact. Jadi ini hanya contoh aja ya. Jadi ini kita posisikan sebagai bor biasa tanpa impact.
Lalu kita lihat bedanya dengan mode bore impact. Ya, jadi untuk pengoboran beton kita harus menggunakan bore impact ya. Oke teman-teman, itu tadi ya uji cobanya, dan kebetulan kali ini kami ada pekerjaan membobol beton, atau lebih tepatnya ini membuat lubang untuk kompor tanam dan kitchen sink di meja dapur beton. Jadi teman-teman bisa langsung menyaksikan videonya bagaimana cara penggunaan dan seberapa efektif alat ini untuk menghemat waktu dan tenaga yang biasanya pembobolan beton sebelumnya ini saya kerjakan secara manual menggunakan hammer dan chisel beton. Nah, itu tadi review singkat dari kami mengenai Inco Rotary Hammer, yang mana dengan harga 1 jutaan saja, alat ini sangat efektif dalam menghemat waktu dan tenaga, terutama di fungsi bobok beton yang sering saya gunakan dalam pemasangan aksesoris interior dan lighting. Nah, bagaimana menurut kalian semuanya? Yuk ramaikan kolom komentar, subscribe, dan klik tombol lonceng di channel D&D Workshop untuk berlangganan video-video informatif selanjutnya. Terima kasih sudah mampir ke channel kami, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.